organik itu kan sebenarnya lebih gampang. Pupuk kita pakai yang ada di sekitar kita, sisa-sisa limbah rumah tangga segala macam. Dan tentunya organik itu sebenarnya merawat tanah kan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk tanah, tentunya nanti tanah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kadang yang lama itu hasilnya kan nanti lebih sustain daripada yang instan. Ya harapannya kita bisa tetap konsisten ya. Semoga niat kita tetap terjaga, konsisten untuk merawat kebun. Dan sebagai niat awal kita, Reksa Taru Garden itu kan kita ingin mengembalikan ya ekosistem yang ada. Halo, perkenalkan nama saya Retno Yuliati. Ini dari Reksa Taru Garden. Kami ada di Cisauk, Tangerang. Kenapa namanya Reksa Taru Garden? Reksa artinya menjaga, taru artinya pohon. Berarti Reksa Taru adalah kita menjaga pohon. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada berbagai tanaman yang mungkin sudah jarang kita jumpai. That's why kita bertujuan untuk menjaga pohon. Nah, di sini ada tanaman-tanaman selada, ada pokcoy, ada kale. Kenapa ini ditanam di sini gitu? Karena waktu musim hujan itu lagi banyak bekicot sama siput yang nggak bercangkang ya. Nah, itu kalau selada kita tanam di grow bed dalam 1 malam udah habis. Jadi ini kita selamatkan selada, pokcoy, dan kale kita tanam di sini. Ini kita panen daun seladanya nggak kita potek ya. Kita panennya ambil daun bawahnya dulu untuk memastikan bahwa daun di atasnya tetap tumbuh. Jadi bisa kita panennya lebih lama, nggak nanam berulang gitu. Nah, raised bed yang ini sebenarnya dulu awalnya bunga-bungaan. Nah, cuma kita rotasi dengan tanaman-tanaman herb. Ada seledri dan kita dapat bonus tanaman ciplukan. Ciplukan ini nggak kita tanam ya gitu. Ini bonus dari pupuk kandang yang mungkin ya dibawa dari pupuk kandang itu. Nah, pas tumbuh yaudah kita pelihara, kita pindah tanam. Mungkin anak-anak zaman sekarang jarang ya lihat buah ciplukan, padahal rasanya enak. Dan kalau di supermarket namanya golden berry, dan ini mahal banget gitu. Selain karena emang enaknya, dia juga berkhasiat nih buah ciplukan ini. Nah, kalau kita lihat yang di raised bed yang sebelah sini, ini ada kucai sama cesim. Nah, ini kucai entah sudah berapa lama, udah bertahun-tahun. Nah, ini bagus nih buat para pekebun pemula kalau mau nanam kucai, mungkin bisa direkomendasikan gitu. Karena dia salah satu tanaman yang tahan banting. Mau musim panas, musim hujan, dia akan selalu tumbuh. Kita potong malah tambah banyak. Nah, ini enak banget kalau untuk teman bikin telur dadar ya. Sebelumnya ini tuh lahan tidur ya Kak, yang isinya semak-semak segala macam. Nah, awal mula kita berkebun tuh sebenarnya di masa pandemi gitu. Waktu pandemi kan
semua WFH nih, kerjanya Zoom dari pagi sampai malam. Apalagi kita berdua kan ngajar. Kalau ngajar tuh pagi online, kadang malam bikin materi, subuh bikin recording untuk pembelajaran gitu kan. Nah ini untuk menjaga kewarasan kita cari apa ya yang bisa bikin kita tuh tetap balance gitu. Nah kebetulan ya udah nih ada lahan kosong, kita coba berkebun. Awalnya pelan-pelan kita coba yang kita bisa aja, dari sawi, pokcoy yang gampang-gampang gitu. Nah tapi kalau kita tarik ke belakang ya, sebelum masa pandemi sebenarnya mungkin kita udah berkebun gitu, cuma memang nggak terstruktur gitu, nggak yang ada ilmunya ya. Misalnya kita kayak makan buah, kita buang, tumbuh. Pas pandemi itu bener-bener yang full akhirnya belajar lah, mulai berkebun yang terstruktur dari semai, pindah tanam, terus kita bikin grow bed, sampai akhirnya belajar tentang composting. Jadi sebenarnya berkebun itu membuka cakrawala kita terhadap berbagai hal gitu. Salah satunya composting. Nah ini salah satu komposter kita. Komposter yang kita buat dari bahan bekas ya. Ini bisa menampung limbah-limbah organik rumah tangga kita. Ini tadi sudah saya masukkan sampah-sampah basah, sisa masak tadi. Lalu ini kita tambahkan sekam dan pupuk kandang. Oke, kalau udah kita semprot cairan, disemprot aktivatornya biar komposnya lebih cepat terdekomposisi. Gitu. Oke, kita tutup. Kalau mau rajin sih seminggu sekali diaduk ya. Tapi kalau semakin kita sering aduk, kita lebih cepat panennya nih. Antara sebulan sampai 3 bulan. Jadi tergantung kita juga. Biasanya berkebun ini me time saya sama suami ya. Tiap weekend gitu. Untuk ngajak anak-anak berkebun itu agak susah, alasannya panas lah segala macam. Kadang bahasanya kita ubah. Mas, Dek bantuin Mama bikin konten yuk. Nah, salah satu kontennya adalah konten memetik, memanen gitu. Yuk kita panggil, Zaza, Mas Bara, bantuin Mama panen yuk. Kayaknya agak telat ya memperkenalkan anak-anak terkait kebun karena kita baru di 2020 ya gitu, itu anak-anak udah agak besar gitu. Jadi ketika diajak berkebun kan alasannya panas lah, apalagi yang cowok itu jijian banget kan, jijian, dia lihat ulet, lihat apa langsung gitu. Cuma kadang redaksionalnya kita ganti gitu, bukan temenin mamah berkebun yuk atau bantuin mamah berkebun, tapi temenin mamah bikin konten yuk gitu. Jadi redaksinya diganti. Padahal sebenarnya ya paling enggak kegiatan memanen, kegiatan yang istilahnya pindah tanam. Sebenarnya memperkenalkan mereka. Paling enggak dari kecil terinternalize dulu lah dengan hal-hal kayak gini gitu. Ini kan sebenarnya basic skill ya, menanam gitu. Suatu hari ketika mereka dewasa nanti harapannya merecall ya. Oh, waktu kecil aku pernah melakukan seperti ini loh gitu. Dan bisa gitu. Dan ada hasilnya gitu.
Saat ini saya sedang melakukan pencampuran antara pupuk kandang, sekam, dan tanah. Media ini akan menjadi media ini akan digunakan sebagai pelapis paling atas yang fungsinya sebagai pupuk organik bagi tanaman kami. Media tanam ini sudah jadi, langsung bisa diaplikasikan di bedengan yang baru. Mari kita coba sebarkan ke sana. Untuk lebih mempermudah pemindahan media tanam ini, maka kita menggunakan gerobak sorong agar tidak terlalu memakan tenaga. Kita lakukan secara otodidak karena basicnya kami berdua ini kan dari Fakultas Ekonomi ya, nggak ngerti sama sekali tentang tanaman gitu. Nah, mulainya ya kita tadi nanam apa aja, ternyata tumbuh. Cuman ya itu kita nggak ngerti bagaimana ini ngerawat biar lebih bagus, detail lebih banyak dan sebagainya. Nah, makanya kita juga otodidak aja, lihat dari teman-teman, tetangga barangkali, terus lihat dari sosial media, YouTube dan sebagainya. Kita belajar dari sana. Cuman ya itu, ternyata yang kita otodidak dari sosial media, YouTube, nggak semuanya bisa kita terapkan di sini. Karena memang ternyata banyak faktor ya untuk membuat tanaman itu jadi bagus ya, mulai dari bibitnya, media tanamnya, dan mungkin penyiramannya. Nah, termasuk ya banyak hal, misalkan pengolahan tanah. Kalau misalkan di media sosial kok kayaknya gampang banget gitu ya. Waktu kita implementasi, loh kok nggak tumbuh bagus gitu ya. Kadang-kadang sering istri yang paling parah itu biasanya kalau pas pembibitan, kok kuntet semua gitu ya. Dan bibitnya nggak nongol-nongol dan sebagainya. Nah, itu banyak faktor yang kita pelajari, ternyata ternyata di satu tempat dan tempat lain itu mungkin akan punya perbedaan karakter dari jenis tanaman, tanahnya, media tanamnya dan sebagainya. Makanya kita harus nyari nih mana yang cocok untuk tempat kita. Nah, gitu. Oke, thank you. Aku ambil tanaman dulu ya. Pasti capek sih kalau untuk nyangkul, ngangkat pupuk dan sebagainya. Tapi ya lumayan, weekend kan bisa fitness gratis nih. Pemanasan dulu, karena kita kan nggak selamanya jadi pegawai nih. Suatu saat kita pensiun. Nah, jangan sampai ntar kita pensiun kaget nih. Apalagi kalau pengen pensiunnya nanti ada di pedesaan. Oke, diratain. Ya. Oke, thank you. Kita mau pindah tanam nih beberapa tanaman. Ini grow bed sebelumnya isinya kangkung. Sekarang mau kita ganti dengan berbagai jenis tanaman. Ada tomat, seledri, bunga matahari, terong, kale, dan kemangi. Saling membantu ya, apa yang kita kerjakan di kebun ini beberapa terinternalize di pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghargai proses gitu. Dan contoh lain tuh dalam hal organisasi ya. Dalam hal organisasi itu kita ternyata bisa belajar dari berkebun gitu. Kita kalau mau kebun kita menghasilkan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, berarti kan kita harus menciptakan ekosistem yang baik ya. Kita nyiapin tanahnya, kita nyiapin airnya gitu, kita nyiapin bibitnya yang unggul. Nah, itu ketika kita terapkan di kehidupan kita organisasi dalam hal leadership gitu, kalau kita mau output yang baik, ternyata kita butuh ekosistem organisasi yang baik. Jadi sebenarnya relate
antara apa yang kita kerjakan hari-hari dengan bertani. Saat ini kita di depan rumah. Di depan rumah kita ini ada sebuah lubang. Ada 4 titik lubang sebenarnya, di mana lubang ini kita namakan dengan biopori. Kita tutup dengan besi pengaman agar orang yang lewat di depan rumah kita lebih aman, karena lubang ini terdiri dari lubang seukuran sekitar 4 inci, agar ketika nanti ada air hujan masuk ke sini bisa lebih mudah masuk ke dalam. Setelah kita bikin lubang biopori, sebenarnya perawatan lubang biopori ini cukup mudah sekali. Yaitu yang pertama, hanya memasukkan sampah-sampah daun hijau maupun daun kering ke dalam lubang ini. Ada manfaat lain di balik semua itu, yaitu ketika kita memasukkan rerumputan, daun-daun kering, daun-daun basah ke dalam sini, pada suatu saat nanti sekitar sebulan 2 bulan kita bisa memanen yang ada di dalam biopori ini sebagai kompos. Nah, harapannya nanti lingkungan sekitar sini juga bisa membuat ataupun merawat biopori yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk masa depan air kita, untuk masa depan tanah kita. Kita lagi mau bikin POC, pupuk organik cair dari kulit bawang. Nah, ini kulit bawang kita campur dengan air peresan beras ya. Air peresan beras. Oke. Lalu kita campur aktivator. Jangan lupa kalau aktivator itu makannya adalah gula gitu, untuk mengaktifkan bakteri yang ada di dalamnya. Nah, POC dari kulit bawang ini bagus banget untuk sayuran-sayuran hijau atau untuk tanaman-tanaman di awal masa pertumbuhan. Oke, ini kita tunggu 2 minggu, kita fermentasi. Kalau sudah jadi, bisa kita aplikasikan ke tanaman. Organik itu kan dari pengadaan itu sebenarnya lebih gampang dari pengadaan gitu. Pupuk kita pakai yang ada di sekitar kita kan, sisa-sisa limbah rumah tangga segala macam. Yang itu pertama dari pengadaan lebih mudah, dan tentunya organik itu sebenarnya merawat tanah kan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk tanah, tentunya nanti tanah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi jatuhnya untuk lingkungan juga dan untuk kesehatan kita juga. Kadang yang lama itu hasilnya kan nanti lebih sustain daripada yang instan.
harapannya dari kitanya kita tetap istiqomah gitu. Di komitmen awal organik, ya harapannya seterusnya organik, dan harapannya juga bisa menginfluence masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar yang bahwa organik itu baik untuk tanah. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk tanah, harapannya tanah akan memberikan yang terbaik juga untuk kita.